Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yasin. Pada video kali ini, saya masih akan membahas mengenai aktuator, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu jenis dari aktuator, yaitu aktuator mekanik, di mana lebih spesifiknya yang akan dibahas di sini adalah terkait aktuator mekanik roda gigi. Untuk itu, mari kita mulai saja pembahasannya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada suatu sistem pengendalian, biasanya sinyal kontrol yang dihasilkan oleh controller itu tidak terlalu kuat untuk dapat menggerakkan suatu elemen. Maka diperlukanlah aktuator untuk membantu mengontrol dan menggerakkan suatu elemen pada suatu sistem. Nah, salah satu jenis daripada aktuator ini adalah aktuator mekanis atau aktuator mekanik ya. Nah, aktuator mekanik ini merupakan aktuator yang dia merubah tenaga listrik ya menjadi gerak mekanik. Aktuator mekanik juga bisa dikatakan sebagai aktuator yang mengkonverter satu gerakan mekanis menjadi gerakan yang lain. Nah, pada aktuator mekanik itu terdiri dari beberapa elemen ya. Salah satu elemennya adalah roda gigi. Nah, apa itu roda gigi atau yang biasa kita sebut dengan gear ini? Roda gigi atau gear ini merupakan suatu komponen mekanik yang dia berfungsi atau biasa digunakan untuk mentransmisikan putaran atau tenaga di antara sumbunya. Roda gigi juga dapat merubah gerakan dari gerakan rotasi menjadi gerakan linear. Nah, roda gigi pada aktuator biasanya mempunyai fungsi untuk meningkatkan atau menurunkan kecepatan putaran, dan juga mempunyai fungsi untuk meningkatkan atau menurunkan daya atau torsi. Nah, aktuator mekanik roda gigi ini itu banyak digunakan pada rangkaian suatu mekanika ya, karena dia mempunyai beberapa kelebihan ya. Di antaranya pada roda gigi ini, kelebihannya itu dia mempunyai sistem transmisi yang sederhana, tetapi dia mampu menghasilkan putaran yang tinggi dan daya yang besar. Kemudian kelebihan yang kedua pada roda gigi ini, dia itu mempunyai sistem transmisi yang kompak, sehingga konstruksinya itu lebih sederhana dan lebih ringkas. Kemudian yang ketiga, dia mampu menerima beban yang besar. Kelebihan yang keempat, efektivitas energi penggeraknya itu sangat tinggi karena tingkat atau resiko terjadinya slip pada roda gigi itu sangat rendah. Dan yang kelima, kecepatan putaran transmisinya itu dapat kita tentukan. Nah, dari kelebihan-kelebihan ini ya, aktuator mekanika roda gigi ini menjadi banyak digunakan. Salah satu contoh implementasi dari aktuator ini adalah dapat kita lihat pada robot. Jadi pada sistem robotik, aktuator roda gigi ini biasanya digunakan untuk menjadi penerus daya dari motor DC ya, untuk kemudian diteruskan sehingga robot ini dapat bergerak. Jadi si roda gigi ini menjadi penerus transmisi ya, menjadi penerus daya dari motor DC ya, kemudian diteruskan ke sistem penggerak daripada si robot ini ya. Kemudian roda gigi juga sering digunakan pada lengan robotik misalkan ya. Nah, pada lengan robotik, roda gigi biasanya digunakan sebagai juga penerus daya untuk mengatur gerakan daripada lengan robot itu, apakah menjadi berputar ya atau gerak naik turun. Nah,
Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh aktuator roda gigi ini, menjadikan roda gigi menjadi salah satu aktuator yang banyak digunakan. Terkait roda gigi, dia dapat kita klasifikasikan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan letak dari poros roda gigi tersebut. Ya, kemudian klasifikasi yang kedua berdasarkan arah putarnya, dan yang ketiga berdasarkan bentuk dari jalur giginya. Ya, nah roda gigi sendiri di dalam perspektif teknik pengukuran ya, itu banyak juga dipelajari ya, khususnya dalam hal mempelajari bagaimana membentuk atau menghitung gigi-gigi yang ada pada roda gigi. Biasanya di dalam teknik pengukuran yang dihitung adalah roda giginya, jumlah gigi pada roda giginya, ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dari sekian banyak elemen atau unsur yang ada pada aktuator mekanis, roda gigi menjadi salah satu elemen yang paling banyak digunakan karena roda gigi ini mempunyai fungsi yang cukup beragam, tetapi dia mempunyai konstruksi yang lebih sederhana dibandingkan elemen-elemen lain pada aktuator mekanis. Nah, itu saja pembahasan saya, teman-teman, mengenai aktuator mekanis khususnya untuk roda gigi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.